Farel menggandeng tangan Clara dan mengajaknya berjalan mendekati Linda. "Ada apa lagi, Linda? Apa yang membuatmu datang kemari?" kata Farel saat berhenti tepat di hadapan Linda yang sedang melihat mereka. "Tidak ada, aku hanya ingin bertemu denganmu, itu saja." Farel dan Clara saling berpandangan, lalu berkata, "Aku minta maaf, Linda. Tetapi sebelum aku mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti perasaanmu, aku mohon, pergilah dari sini. Dan jangan pernah berniat untuk bertemu denganku lagi. Apalagi jika kamu punya niat yang buruk." Linda tidak dapat menerima perkataan Farel. Linda tampak marah. "Apa maksudmu dengan perkataan, aku mempunyai niat buruk? Kamu pikir aku ini wanita apa, Farel?" Farel kembali berkata, "Linda, aku minta maaf jika kata-kataku itu tidak pantas didengar. Tetapi aku hanya ingin bertanya, lalu apa maksudmu datang kemari menemuiku?" Linda melirik Clara, lalu kembali menatap Farel. "Aku hanya ingin berkata padamu bahwa besok aku akan pergi dari tempat ini untuk selamanya." Farel dan Clara kembali saling berpandangan. Mereka tidak mengerti maksud perkataan Linda. "Apa maksudmu, Linda?" Linda tertunduk, lalu berkata, "Sejak ayahku meninggal, aku tinggal di sini hanya bersama dengan ibu dan kedua anakku. Farel dan Clara masih terdiam. Linda kembali berkata, "Aku dan mereka akan meninggalkan tempat ini." Farel tampak terkejut. "Tetapi kenapa, Linda? Bukankah kamu dan keluargamu sudah lama tinggal di sini?" Linda menarik nafas panjang. "Sejak ayahku meninggal, ibuku sering sakit-sakitan. Terlebih ketika saat ini ibuku sudah semakin tua. Aku ingin mengajak ibuku pulang ke kampung dan tinggal bersama dengan keluarga kami di sana. Dan villa ini sudah terjual beberapa hari yang lalu. Ibuku juga selalu memintaku untuk mengajaknya tinggal di kampung. Ibuku juga selalu berpesan kepadaku bahwa dia tidak ingin mati di sini. Aku sebagai seorang anak hanya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh ibuku." Clara dan Farel hanya terdiam. Linda kembali berkata, "Oh ya, aku minta maaf atas kejadian kemarin. Aku sempat tidak bisa mengontrol diriku. Seharusnya aku tidak boleh bersikap seperti itu. Kamu benar. Cinta tidak memandang apapun. Suami istri tetaplah sepasang suami istri. Mereka tetap harus saling mencintai dan menyayangi. Mereka harus saling menerima satu sama lain. Meskipun usia begitu jauh berbeda di antara kalian, tetapi aku bisa merasakan betapa besarnya cinta kalian berdua. Aku sudah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Dan yang pasti, kamu sudah tahu tentang hal itu. Tetapi aku berharap itu tidak terjadi pada kalian."
Farel dan Clara senang mendengar perkataan Linda. Iya Linda, tidak apa-apa. Kami sudah memaafkan atas kejadian kemarin. Oh iya, aku dan istriku juga meminta maaf jika sejak kemarin kami ada perkataan yang membuatmu terluka, kata Farel. Linda tersenyum. Tidak Farel, justru akulah yang harus meminta maaf. Linda kemudian mengulurkan tangannya kepada Clara. Clara, aku minta maaf atas perkataanku kemarin. Meskipun usiamu jauh lebih muda dariku, tapi sangat terlihat jelas kamu lebih pandai bersikap daripada aku. Farel beruntung memiliki istri seperti dirimu, Clara. Clara tersenyum meraih uluran tangan Linda. Iya, aku juga minta maaf karena sudah berburuk sangka kepadamu. Setelah itu Farel kembali berkata kepada Linda, Linda, aku titip salam untuk ibumu. Semoga kamu, ibumu, dan juga kedua anakmu selalu sehat dan selamat sampai tujuan. Linda mengangguk, lalu mengulurkan tangannya kepada Farel. Farel melirik Clara. Clara tersenyum mengangguk. Lalu Farel pun menyambut uluran tangan Linda. Selamat tinggal Farel, kata Linda ketika bersalaman dengan Farel. Setelah itu Linda melepaskan tangannya. Dia kemudian pamit kepada Farel dan Clara untuk kembali pulang ke rumah. Baiklah, aku permisi dulu. Ibuku sedang menungguku, kata Linda. Farel dan Clara tersenyum. Hati-hati ya Linda, kata Farel. Farel dan Clara tersenyum melihat kepergian Linda. Setelah itu Farel menatap Clara dan memeluknya erat. Aku sangat bahagia sayang. Akhirnya sesuatu yang kita takutkan tidak terjadi. Aku berharap Tuhan selalu melindungi kita dan selalu menjaga keutuhan rumah tangga kita dan dijauhkan dari segala apapun yang bisa merusak hubungan kita sayang, kata Farel. Clara tersenyum dalam pelukan Farel. Iya sayang, aku juga merasa sangat senang dan bersyukur. Akhirnya ketakutanku tidak terjadi. Setelah itu Farel dan Clara pergi ke sebuah tempat yang cukup jauh dari villa mereka. Sayang, sebenarnya kita mau pergi kemana? Kata Clara ketika mereka melalui hutan. Kita akan ke tempat yang sangat indah. Kamu tenang saja sayang. Aku ingin menunjukkan tempat itu padamu, jawab Farel. Setelah itu mereka tiba di sebuah tempat yang sangat indah. Di sana terdapat sebuah air terjun yang di sekelilingnya ditumbuhi berbagai macam bunga. Clara tersenyum bahagia dan kagum. Sayang, tempat ini benar-benar sangat indah. Tempat ini seperti yang ada di dongeng saja. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini sayang? Kata Clara sambil melihat ke sekelilingnya. Farel kemudian menggendong Clara dan mengajaknya menuju tepat di bawah air terjun itu. Sayang, itu tidak penting dari mana aku menemukan tempat ini. Yang jelas, ini adalah tempat yang ternyaman di daerah ini. Kamu suka kan? Masih digendong Farel, Clara tersenyum sambil memandang Farel. Farel menggoda Clara.
Jangan terus memandangku sayang, nanti kita bisa jatuh karena aku tidak fokus melihat jalanan, kata Farel, membuat Clara tersenyum. Karena merasa sangat gemas, Clara pun mencium pipi Farel. Setelah tiba tepat di bawah air terjun itu, Farel menurunkan Clara di atas bebatuan dan langsung mencium bibir Clara. Kini sepasang suami istri itu yang selalu terlihat bahagia menikmati indahnya cinta mereka. Mereka saling berpelukan dan sentuhan demi sentuhan pun mereka rasakan. Farel terus mencubu Clara hingga Clara semakin menggeliat. Clara memejamkan mata, menikmati setiap cumbuan yang diberikan Farel padanya. Sepertinya sepasang suami istri itu sedang dilanda gejolak asmara yang begitu menggebu-gebu, sehingga Farel pun menyandarkan tubuh Clara pada bebatuan air terjun itu. Kini tubuh keduanya yang basah menyatu dalam alunan cinta yang mendayu-dayu begitu syahdu. Clara yang saat itu mengenakan baju berwarna putih tak mampu menutupi lekuk indah tubuhnya yang transparan. Farel semakin terlihat tidak mampu menahan gejolak di dadanya. Detak jantung Farel dan Clara berdetak begitu kencang. Aliran darah mengalir begitu deras, sehingga membuat mereka melayang entah kemana. Farel menghujani Clara dengan ciuman yang bertubi-tubi pada setiap titik tubuhnya. Clara yang tak lagi mampu menahan dirinya menarik tubuh Farel. Mereka bertukar posisi. Kini Clara yang mengambil alih permainan itu. Clara menghujani ciuman hampir di seluruh tubuh Farel. "Sayang," kata Farel. Clara tidak menghiraukan perkataan Farel yang terus saja memanggilnya. Clara terus mencumbu Farel. Clara seakan membalas semua cumbuan yang dilakukan Farel padanya. Clara seperti tak memberi ampun kepada Farel. "Sayang," kata Farel. Namun lagi-lagi Clara tidak menghiraukannya. "Sayang, dengarkan aku," lanjut Farel. Clara yang tak ingin Farel menghentikannya langsung mencium bibir Farel. Tetapi Farel terus berusaha untuk menghentikan Clara. "Sayang." Clara masih sibuk melumat bibir indah suaminya. Namun setiap kali Clara berpindah tempat dengan mencium bagian yang lain, Farel kembali memanggilnya. Karena merasa kesal, Clara tidak menghiraukannya. Farel kemudian menarik tubuh Clara dan menukar posisi mereka. Farel merentangkan kedua tangan Clara di bebatuan dan menggenggamnya erat. Farel kemudian menatap Clara dan mendekati wajahnya. Clara yang sudah tak mampu menahan dirinya kembali ingin mencium bibir Farel. Namun Farel segera berbisik padanya, "Sayang, kendalikan dirimu. Kita berada di luar. Kita tidak berada di kamar."